bermain-main dulu. Ya, jadi ada permainan supaya kira-kira apa tujuannya itu ice breaking? Tujuannya kira-kira dari siswa. Ya, supaya tidak ngantuk, supaya apa lagi? Semangat belajar. Ya, semangat belajar. Kita mulai yang pertama ya. Misalnya kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak berbunyi. Ya, tidak berbunyi. Ya, kita mulai yang pertama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, jadi ini kita menguji konsentrasi siswa. Ya, kita mulai yang pertama lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat malam. Tadi dia tidak konsentrasi. Ya, oke. Satu kali lagi, misalnya saya bilang gajah. Kalau gajah itu kecil, kalau semut besar. Begitu ya. Gajah kecil, semut besar, semut besar, gajah kecil. Nah, coba satu orang dulu. Nur Aziza Humaira, coba. Ya. Gajah kecil, semut besar. Selamat malam. Satu kali lagi. Asal. Gajah Kecil. semut Besar. iya. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Ya, oke. Nah, itu saja activity dari saya. Kita lanjut ya. Jadi kita mulai dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Sering dengar tentang budaya positif, kan? Berarti budaya atau apa kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan yang positif. Kalau bersama, di sini adalah kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Saya kira kalian sudah semua pernah melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Apa kira-kira tujuannya itu budaya positif? Untuk apa? Pada murid. Apa tujuan penerapan budaya positif di sekolah? Agar siswa terbiasa melakukan hal-hal yang Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, apa tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah untuk memotivasi siswa supaya lebih termotivasi dari segi intrinsik siswa. Maksudnya dia motivasi intrinsik siswa itu adalah motivasi yang timbul dari diri anak itu tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dia dengan sengaja, dengan sadar melakukan sesuatu atau nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh-contoh misalnya budaya positif apa-apa saja yang kamu tahu. Misalnya nilai-nilai kebajikan yang biasa kita lakukan di sekolah. Misalnya contohnya apa? memungut sampah. Ya, memungut sampah itu adalah menjaga kebersihan sekolah, lingkungan sekolah. Apa kira-kira yang lain? Misalnya ke teman kalian, apa perilaku kepada teman di kelas atau di kepada guru? Sopan, saling menghargai. Nah, misalnya kalau di tata tertib apa-apa saja di tata tertib sekolah. Itu dari taat kepada guru tertentu. Apa? Ya, patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Apa lagi? Dan tekun untuk meraih prestasi. Ya, boleh. Misalnya kalau pagi, kayak tadi pagi. Senyum, salam, sopan, santun. Jadi kita memberikan senyum dulu, kemudian menyampainya dan salam. Jangan juga cemburu, kita berikan salam. Contohnya,
Ya. Kasih besar-besar saja tulisannya ya, karena itu besar juga. Ya, Pak. Ya, ada apa-apa. Ya, besar itu. Gue langsung meter ya. Kasih baru nah, Pak, kasih semua. Apa lagi? Ya. Ambil fotonya juga. Sekolah yang telah diterapkan, ya betul juga. Mematuhi peraturan sekolah berarti kita mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian datang tepat waktu, datang lebih awal saat giliran piket membersihkan, ya cocok. Menjaga lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan, memakai pakaian lengkap. Ya. Nah, saya acak saja, menghargai sesama teman, sopan dan santun terhadap teman dan guru, jujur, menolong teman yang kesusahan, kemudian menjalin hubungan yang baik antar teman yang hampir mirip-mirip ya, saling membantu dalam membersihkan kelas, yaitu bisa bekerja sama teman yang baik tanpa memiliki hargai berteman dan saling menghargai sesama teman tanpa ada permasalahan. Menjaga kebersihan kelas, saling menghargai antar teman dan guru, bersikap sopan dan santun. Menyapa teman di pagi hari ketika pertama kali masuk kelas dengan mengucapkan selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran berdoa, ya ini yang pertama dulu. Sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Semangat. Kemudian kita rekap. Jadi di rekap ini keyakinan kelas yang akan diterapkan. Apa kira-kira yang pertama? Sebelum kita memasuki sekolah kan apa? Datang tepat waktu di sekolah. Jadi ada tadi ya, tidak terlambat datang ke sekolah atau datang jadi datang tepat waktu di sekolah. Kemudian yang kedua apa? Ya, menerapkan 5M.
kebersihan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Berdoa sebelum memulai pelajaran. 5. Mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Saling menghormati dan menghargai. 7. Jujur dan bertanggung jawab. 8. Berpakaian rapi sesuai tata tertib sekolah. 9. Membayar iuran kelas tepat waktu. Ya, kegiatan kelas 11, 12, IPA 1. Datang tepat waktu di sekolah, menerapkan 5M. Melaksanakan kegiatan kebersihan kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas tepat waktu. Saling menghormati dan menghargai. Nah, sepakat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu, kita bersama-sama membuka acara sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selayar. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran wa sholihan ala Muhammad 20. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri undangan teman kita Ibu Andi Ramayana dengan Ibu Sarmawati dalam kaitan kegiatan Diklat CGP Angkatan 6, yakni kegiatan sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah. Ya, salam dan taslim dan komplek terserahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi suri teladan, sebagai panutan yang kita ikuti sampai sekarang ini. Ya, yang terhormat Bapak Wakasek SMA Negeri Selayar, yang terhormat Ibu CGP Angkatan 6, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi pada hari ini. Ya, jadi sesuai dengan tema undangan kegiatan hari ini adalah sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah. Pada saatnya ini kita sudah melaksanakannya. Ya, jadi intinya apa kegiatan yang kita laksanakan di sekolah yang sifatnya itu membangun terhadap karakter anak-anak kita, ya, itu sudah termasuk dari kegiatan yang pengembangan budaya positif di sekolah. Ya, sudah banyak sekali kegiatan, contohnya literasi Quran, apalagi ini Sabtu bersih, ya, kegiatan salam sapa siswa kita ketika baru datang ke sekolah, ya. Banyak sekali, ya, termasuk
termasuk dalam hal adab dan tata krama. Nah, misalnya kita mulai mengajar, kita buka dengan pembacaan doa. Nah, kemudian ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, nah, setelah menjawab kita beri support relon, ya, minimal aplaus, atau kalau perlu ya kita berkorban, kasih hadiah berupa ya materi, kasih uang. Ya, terus terang saya dulu ya sebegitu. Ketika ada semacam pertanyaan yang agak sulit, ya, nah ada siswa yang bisa menjawab dengan benar, itu saya kasih hadiah. Terkadang ya, tapi tidak juga tiap hari. Ya, terkadang saya mengeluarkan uang 100.000 itu. Misalnya saya masuk di 3 kelas, ya semua kelas itu saya berikan reward kepada mereka. Karena tidak adil rasanya kalau di satu kelas saya berikan hadiah, sedangkan di kelas lain saya tidak berikan hadiah. Ya, karena ketika kita memberikan reward kepada siswa, ya itu akan kita akan selalu mengingat, dan itu akan menambah motivasi belajar mereka. Ya, jadi pada dasarnya banyak cara yang bisa kita lakukan bagaimana bisa mengembangkan motivasi siswa. Ya, kita kembali kepada budaya positif di sekolah. Ya, silahkan Bapak dan Ibu mengembangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sifatnya ya mengembangkan ya sekolah kita. Ya, khususnya pembangunan karakter. Ya, intinya dalam kurikulum Merdeka Belajar itu intinya adalah bagaimana sekolah itu bisa membangun dan mengembangkan karakter anak. Ya, itu intinya. Ada lagi istilahnya namanya pendidikan profil Pancasila. Ya, artinya itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi terakhir ya, semoga apa yang Ibu CGP ini ya yang dilakukan selama diklat, nah pada dasarnya sekolah itu mensupport dan mendukung. Ya, silahkan berbuat, dan misalnya ketika membutuhkan bantuan ya berupa sarana dan peralatan, ya silahkan Ibu menyampaikan. Ya, kalau sekolah bisa menyiapkan, insya Allah disiapkan. Ya, nah intinya seperti itu. Ya, jadi terakhir selamat kepada Ibu melaksanakan kegiatan CGP, khususnya sosialisasi pengembangan budaya positif di sekolah. Sekira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Wakasekurto. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Ya baik, materi yang ditunggu-tunggu dan akan dibawakan oleh Ibu Andi Ramayana tentang pengembangan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan materi yang kami dapat di pelatihan guru penggerak. Jadi kami di sini bukan menggurui, jadi kita sharing apa yang kami dapat
kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk kesempatan mempersingkat waktu, baik, pada pengembangan budaya positif yang sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk kita semua. Berdasarkan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan tahun 2022, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Selanjutnya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan, yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran kita sebagai pendidik itu sebagai seorang petani yang hanya menuntun tumbuhnya tanaman, contohnya padi yang kita tanam, untuk memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, kemudian menyiramnya setiap hari, memberikan pupuk, membasmi hama yang mengganggu tanaman padi. Kemudian kita sebagai petani memaksa agar padinya tumbuh menjadi jagung. Jadi yang kita tanam padi pasti ya hasilnya padi. Nah, bagaimana kita memeliharanya? Jadi keperumpamaan kita sebagai pendidik, ya kita umpamakan kita sebagai petani. Apa yang kita tanam, kita tuntun anak kita untuk memperoleh hasil tanaman yang ditanam itu menjadi hasil yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, trilogi Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo, artinya kita di depan sebagai teladan untuk anak kita. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, kita di tengah membangun keinginan untuk mencapai tujuan dari anak-anak kita. Kemudian Tuturi Handayani, kita di belakang mendorong anak kita sebagai kita sebagai pendidik, mendorong anak kita untuk mencapai tujuan hidupnya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk di apa itu budaya positif. Ini sudah banyak yang kita lakukan di sekolah kita. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol, yang mana nilai-nilai ini merupakan bagian dari budaya sekolah yang tidak dapat dilihat secara langsung, hanya dapat dirasakan dari cerminan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Secara umum, semua warga sekolah memiliki nilai-nilai positif sebagai warisan dari nilai-nilai Nusantara. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui pembiasaan. Nah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran ini bukan yang baru, bahkan sering kita lakukan di saat kita
melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian nilai-nilai yang lain seperti mandiri, bernalar kreatif, bergotong royong, dan berbineka global dapat diterapkan dalam variasi model pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditumbuh kembangkan di pembelajaran di kelas. Selanjutnya, selama ini kita sebagai pendidik merasa berkewajiban mengontrol perilaku anak kita agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan kita. Perwujudannya memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Berdasarkan penelitian dari teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan yang melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya yang berbuat baik saja itu memiliki tujuan. Jadi siswa inilah yang dinamakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, mengapa budaya positif itu penting? Karena dalam pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia. Selanjutnya, sebagai sebuah karakter khas yang dianut oleh seluruh anggota sekolah, budaya sekolah dapat menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan baik berupa ide, semangat, gagasan, dan cita-cita yang mengarahkan kinerja guru mencapai tujuan sekolah dan kualitas pendidikan yang diharapkan. Sekarang apa saja yang menjadi budaya positif itu ada 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dengan penyelesaian masalah melakukan segitiga restitusi. Untuk penjabaran ini akan dijelaskan oleh teman kita, Ibu Salma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kami paparkan mengenai budaya positif. Ya, selanjutnya itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Terus, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan
kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan utama kedisiplinan adalah agar anak memahami tingkah lakunya seperti berinisiatif, bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih, serta menghormati dirinya sendiri juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini biasa motivasi anak-anak biasa termotivasi misalnya untuk datang cepat ke sekolah karena dia takut akan hukuman. Nah, dia tidak mau dihukum, maka dia termotivasi untuk cepat datang ke sekolah. Ini adalah merupakan motivasi eksternal, bukan secara intrinsic. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya di sini anak-anak termotivasi untuk datang atau untuk belajar tadi karena untuk mendapatkan penghargaan, misalnya pujian atau mungkin diberikan reward kepada gurunya. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah motivasi dalam diri anak yang secara lahir datang dari hati nuraninya untuk menghargai nilai-nilai positif itu. Jadi ini merupakan nilai internal dari siswa tersebut. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin dalam bentuk hukuman bersifat tidak terencana. Jadi kita biasa memberikan hukuman kepada anak-anak. Itu adalah hukuman yang secara spontan. Di sini anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, di mana murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi biasa kita anak-anak itu mungkin merasa tersakiti karena dihukum, entah itu secara fisik atau mungkin dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, misalnya dalam peraturan sekolah, dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, saya akan lanjutkan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah dari Goosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Goosen 1996. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Harusnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu ada keyakinan atau kesepakatan. Membuat dulu kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan itu yang kita yakini. Jadi contohnya itu misalnya, jadi dengan kata-kata keyakinan kelas ini dengan kata-kata yang singkat sehingga mudah diingat oleh anak. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Di sini kita tidak keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas yang kita buat
kedua, tidak menggunakan kata tidak. Ada saya buat di kelas MIPA 1 dengan semuanya sudah ada keyakinan kelasnya. Ya, jadi mungkin setiap wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini sebagai nilai-nilai budaya positif di kelas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan rumah, pakaian dan kesehatan. Kemudian juga termasuk dengan kebutuhan biologis, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan untuk diterima, yaitu kasih sayang diterima. Itu kasih sayang dari orang lain, baik itu keluarga, lingkungan sosial, atau juga teman atau komunitas. Jadi kita ini, atau mungkin kita ingin dicintai dan saling mencintai, itu adalah kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan, yaitu pemetaan. Di sini kita ingin dihargai, kebutuhan akan ingin dihargai, entah itu mungkin dalam prestasi kita atau mungkin juga dihargai dalam bentuk lain. Jadi ini kita butuh pengakuan dari orang lain atas kemampuan kita. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Di sini siswa juga itu butuh kebebasan, mandiri. Dia ingin menentukan pilihannya sendiri, itu namanya kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Yang mana itu kebutuhan untuk merasa senang? Senang untuk bermain. Bermain. Jadi dia butuh kesenangan untuk bermain dan tertawa. Makanya dalam pembelajaran itu sesekali kita menggunakan ice breaking atau permainan dalam setiap pembelajaran, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan atau ngantuk di kelas, terutama mungkin pada jam-jam terakhir. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di posisi manakah kita sebagai guru di sini? Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehilangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi yang paling ideal bagi seorang guru adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Kemudian ketiga adalah restitusi, segitiga restitusi. Untuk menjalankan segitiga restitusi ini ada 3 tahap: identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di posisi menstabilkan identitas, misalnya di siswa dari yang gagal menjadi sukses. Jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan itu disebut dengan orang gagal.
Nah, jadi seharusnya kita sebagai guru tidak memberikan kritikan secara langsung kepada siswa pada saat mereka gagal, karena akan menambah akan merasa siswa itu semakin gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah kepada siswa, alasan-alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia melakukan kesalahan-kesalahan. Misalnya contohnya ada siswa biasa selalu terlambat ke sekolah. Kita bisa menanyakan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, apakah kebutuhan bertahan hidupnya, atau dia kurang kasih sayang, atau dia ingin bebas. Ya, kita bisa menanyakan dari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, misalnya di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya setelah dia membuat kesepakatan kelas, maka kesepakatan apa atau keyakinan apa di situ yang dia langgar, karena dari kesepakatan itu yang diyakini. Nah, kemudian kita bisa juga menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadi maksudnya di sini tanpa karakter atau nilai-nilai yang baik bagi siswa itu, walaupun dia pintar, tetapi dia tidak punya akhlak, maka pendidikan itu mungkin tidak ada artinya bagi dia. Ya, jadi karakter lebih utama daripada demikian pemaparan kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang pengembangan budaya positif di sekolah oleh Ibu Andi Ramayana SPD dan Ibu Salma Tiasto. Selanjutnya mungkin ada saran atau kritik dari Bapak Ibu Guru ya, kepada Bapak Muhammad SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selalu diteliti tadi oleh pemaparan namanya. Dia mengatakan bahwa tujuan semua perilaku baik maupun buruk pasti ada tujuannya. Tapi biasa di kelas anak-anak sering melanggar atau bolos keluar di belakang sana di jalur biasa. Saya suruh panggil, kenapa kalau dari panggil kenapa? Kemana? Duduk di bola ini. Apa tujuan itu? Tidak ada. Nah, apa tujuan ke sana? Saya sudah langsung jawab ini. Dia belajar. Tidak ada sih. Baik, ya, gitu. Ya. Kemudian hukuman seperti apa terhadap anak-anak tidak seperti apa, karena biasanya diberi hukuman fisik yang ringan diulang lagi. Kalau ringan diulang, contohnya di 10 tadi kejadian di 12 di 3 dan 4 ada banyak polisi yang besar yang orang menaikkan orang itu paling banyak lagi di 12 dan 4 tadi di bolos ada 4 orang sejak itu diberi sanksi dengan ringan diulang lagi sampai berkali saya datang ke tulisan ada bisa ya. Tidak apa kalau hukumannya ringan, nanti berat kalau dia berhenti bolos. Kan kebetulan itu kena setelah istirahat, makanya lama. Kalau terlambat dia pergi di pemangga atau di tentang hadiah tadi, saya juga sering kalau kepala. Biasa saya kantor 1.000, 2.000. Ini banyak orang di sini, coba lihat. Seberapa orang di sini? Sampai bisa menjawab, dapat saya lihat. Ya, seberapa saja nanti ini? Ya 1.000, 1.000, tidak ada 5.000, cuma 2.000. Ya, tapi terkadang dia minta yang lain, Pak. Pengen macam botol, jadi tidak boleh berikan sana nilainya. Saya tidak tahu apakah hadiah itu motivasi dia atau tidak. Yang jelas dia dengan adanya hadiah dia berlomba-lomba untuk acungkan tangan meskipun salah. Ya, saya janji kalau salah tidak ada hadiah. Saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas tanggapan-tanggapan atau pengalaman yang selama ini Bapak alami di kelas. Saya ingin memberikan jawaban dari misalnya tentang reward atau hadiah.
Memberikan hadiah kepada siswa atau reward itu memang bagus karena akan mendorong siswa itu termotivasi untuk belajar. Tapi ini sebenarnya tidak bertahan. Karena kalau kita tidak memberikan reward atau hadiah, maka bisa saja siswa itu tidak lagi termotivasi untuk ikut belajar. Jadi itu reward. Jadi yang paling bagus ini adalah memang motivasi dari dalam. Motivasi yang lahir dari siswa itu sendiri, bukan karena dia takut akan hukuman atau dia takut akan hukuman sehingga dia termotivasi, atau karena akan adanya pujian atau reward tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman. Memberikan hukuman itu menurut ilmu yang kami dapat dari pendidikan ini, hukuman itu bersifat spontan. Jadi mungkin misalnya Bapak ada guru yang anak-anak yang tidak membawa alat gambar, misalnya pensil atau pewarna, diberikan hukuman mungkin dari yang ringan dia tidak mematuhi, kemudian yang berat juga nanti yang berat Pak ya, baru dia mengikuti membawa alat-alat yang diinstruksikan. Di sini mungkin hukuman memang ya kita memang sering memberikan hukuman, tapi sebenarnya hukuman itu mereka tidak boleh dilakukan hukuman. Yang paling bagus itu adalah menjadi manajer. Nah, terus apakah Bapak pernah menanyakan kepada siswa apa alasannya kenapa dia tidak membawa tulis? Nah, ya biasanya mungkin di sini kita harus tahu juga 5 kebutuhan tadi. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan yang 5 tadi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan bertahan hidup dan yang lainnya. Mungkin ada salah satu di situ kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Atau bisa saja kita tahu latar belakang dari siswa tersebut, apakah dia orangnya dari keluarga yang mampu atau yang tidak mampu. Bisa saja mungkin dia tidak bisa membeli pensil atau bagaimana. Nah, tapi yang paling bagus di sini adalah posisi kontrol yang kita gunakan adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu adalah kita mengidentifikasi atau memvalidasi kesalahannya terlebih dahulu, kemudian setelah memvalidasi mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Yang pertama ya mengidentifikasi menstabilkan identitasnya dulu, kemudian kedua adalah memvalidasi tindakannya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang akan dia lakukan. Maksudnya nantinya dia akan menjadi seperti apa. Ya, kalau keyakinan yang ketika itu bisa dipenuhi, insya Allah anak tersebut akan berubah. Jadi mungkin proses untuk berubah akan bisa menjadi dari yang tidak baik menjadi lebih baik, mungkin memakan waktu, tidak langsung spontan terjadi, maksudnya langsung berubah instan. Entahlah mungkin pada saat sekarang dia tidak berubah, tapi di masa yang akan datang mungkin dia bisa mengingat apa yang kita pernah lakukan kepada siswa tersebut. Ya, mungkin di suatu saat nanti dia bisa berubah. Karena banyak pengalaman, biasanya kita waktu SMA itu, biasanya anak-anak yang bandel-bandel itu sering kita berikan pengarahan. Pada saat mereka lulus, justru mereka yang lebih lama kepada kita, atau di luar dia lebih sopan dan lebih cepat menuju kita. Sedangkan yang jarang, maksudnya yang jarang waktu SMA dia biasanya saja, dia sama lanjut sama kita. Ya, saya sering juga mengalami hal seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami yang kejadian-kejadian tadi. Ya, itu saja Pak yang bisa saya berikan. Mungkin ada tambahan dari Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi apa yang dikemukakan tadi Pak Muhammad, bahwa perbuatan itu atau segala sesuatu yang dilakukan pasti punya tujuan. Apakah yang dilakukan itu kesalahan ataupun kebaikan? Contoh yang Bapak kemukakan tadi, ada siswa yang bolos di jamnya Bapak, setelah dia kembali ditanya dia tidak punya tujuan. Nah, kalau menurut saya sebenarnya anak ini pasti punya tujuan. Kenapa dia berbuat salah, akhirnya dia keluar, dia tidak menghadiri jamnya Bapak? Tujuannya mungkin karena ya salah satunya menghindari hukuman, karena dia tidak bawa perlengkapan untuk menggambar. Jadi kemudian jadi tujuannya itu kalau menurut saya. Kemudian untuk menghindari itu, menurut apa yang kami pernah dapat ini di pelatihan, kita bagaimana seperti apa yang dikemukakan Ibu Salma tadi, melakukan segitiga diskusi tadi, mendekati anak, kita bisa sebagai teman. Bagaimana kita bercerita untuk dia mengemukakan apa tujuannya dia melakukan kesalahan itu, bagaimana bisa dia lupa, apakah memang tidak ada kemampuannya untuk mengadakan itu alat, ataupun memang dia tidak mampu. Jadi seperti apa yang dikemukakan Ibu Salma tadi, jadi kita harus mengetahui alasan-alasan dari anak, bagaimana kita bisa mendekati anak untuk mengetahui apa yang dilakukan itu, apa alasannya, karena pasti punya alasan. Sama juga dengan anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Ini pada saat tugas. Nah, mungkin di saat dia melaksanakan dia mau mengerjakan tugas, dia ada kondisinya lain, apakah ada keluarganya yang bermasalah atau ada kegiatan lain sehingga dia tidak bisa menyelesaikan. Jadi kita sebagai pendidik yang harus bisa bersabar untuk mendekati anak kita, supaya apa yang dia lakukan yang menurut kita memang itu adalah satu kesalahan, tapi dengan kita mendekati beliau, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Dengan pendekatan yang intinya di sini yang kami peroleh di pelatihan, kita tidak dibiarkan untuk memberikan kata-kata yang kasar, kemudian apalagi kalau dibilang hukuman fisik.
apalagi ini sesuai dengan ada lagi HAM sekarang. Jadi saya kira untuk kembali semua ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai pendidik, sebagai guru bagi anak kita, untuk bagaimana dia bisa memposisikan anak kita untuk dirinya sendiri, karena pasti anak punya tujuan, dia ke sekolah pasti punya alasan. Jadi bagaimana kita bisa mendekati anak kita agar dia bisa menjadi lebih baik untuk masa depannya. Saya kira itu untuk sementara. Yang baik, apakah ada tambahan dari Bapak dan Guru? Ya, saya persilakan kepada Bapak Salahuddin. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan. Mereka bisa menangkan di posisi guru. Ya, yang semua yang mana area yang di short yang seperti media. Baik. Oke, jadi ada terlihat 5 posisi guru di atas. Jadi kemudian sebagaimana penjelasan tadi bahwa yang terbaik adalah posisi media. Tapi ini pendapat saya pribadi. Posisi 5 posisi guru itu menurut saya itu bukan suatu pilihan bahwa ini yang terbaik. Menurut saya itu adalah posisi ini bisa kita sesuaikan dengan situasinya. Seperti kita mau gunakan itu posisi manajer itu di dalam kelas, kan ada biasa itu masalah yang sifatnya insentif. Kalau tidak segera penanganan, ini PBN tidak akan berjalan. Kalau posisi ini posisi manajer yang kita pakai itu tidak selesai itu materi. Sebagaimana kita sudah rencanakan. Jadi mungkin disesuaikan dengan kondisinya, atau situasinya. Mungkin metode yang lalu dalam hukum mungkin yang lebih tepat untuk saat tertentu, tapi tidak untuk saat yang lain. Ya, sebagaimana yang sudah dikatakan juga tadi, banyak biasa yang pada saat sekolahnya itu sering mendapat hukuman justru sebentar berhasil, justru yang dicari itu adalah guru yang sering menghukum. Untuk minta maaf, bukan itu yang cuek. Ini pengalaman saya 11 tahun di Sulawesi Tenggara, kebanyakan seperti itu. Sampai di sini juga banyak seperti itu. Dan kemudian ada juga bagaimana tadi itu, misalnya kalau kita terapkan di kelas itu kadang biasa tidak cocok. Kenapa? Itu anak-anak macam-macam karakternya. Ada misalnya kalau misalnya dikasih luput, luput itu komor, IPA A, IPA IP2. Itu kata-kata itu menggambarkan bahwa posisi itu tidak menentukan yang mana, kita tidak bisa menentukan yang mana yang bagus, tergantung situasinya. Terima kasih. Lanjut saja, ya saya lanjutkan saja. Ini masih posisi di guru sebagai manajer. Nah, ini sering saya lihat di beberapa kelas. Ini guru sebagai manajer di kelas. Tapi sangat riskan kita lihat dan kita dengar karena kita berkeliaran di sana sini. Kalau gurunya tadi tanda kutip manajer, mereka hanya memberikan tugas, baru si guru, si manajer tersebut keluar. Yang sangat riskan lagi kalau anak-anak yang dipanggil, nih bawa ke kelas ini dikasihkan tugas. Kira bagaimana itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya kembali. Di sisi posisi manajer bukan berarti kita jadi posisi di manajer di sini kita sebagai guru dan murid itu mempertanggungjawabkan perilaku. Artinya, jadi kalau seperti yang dikemukakan Pak Haji, itu bukan posisi manajer sebenarnya kalau seperti itu. Karena kalau manajer itu sama-sama ada di dalam. Kan kita sebagai pendidik, apa yang dikerjakan anak, terkadang ada kesulitan di situ. Jadi kita bisa menuntun, mengarahkan supaya apa yang anak kerjakan bisa terselesaikan. Karena kalau salah lagi yang dia kerjakan, pasti ada lagi hukumannya. Jadi manajer di sini bukan berarti dia jadi pemimpin saja, dia tinggalkan. Jadi sama-sama di dalam, yang jelasnya walaupun hanya mengerjakan tugas, tetapi kita sebagai pendidik ada di dalam ruangan itu untuk memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada anak kita bagaimana bisa menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian selanjutnya yang dikemukakan Pak Salahuddin tadi, sempat tadi Ibu Salma mengatakan kalau posisi manajer inilah yang terbaik. Yang sebenarnya memang ini yang terbaik, cuma untuk menyelesaikan satu permasalahan, kalau itu kan tergantung dari kesalahan yang sebagaimana beratnya yang dilakukan anak kita. Nah, kemudian ada yang bisa langsung diselesaikan di kelas, ada yang nanti setelah selesai pembelajaran baru bisa selesaikan, karena akan mengganggu proses belajar. Saya kira itu untuk sementara. Ya, sedikit tentang posisi manajer. Jadi di sini posisi manajer itu kita sebagai guru mengajak anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh siswa itu tersebut. Jadi tidak lepas tangan, maksudnya kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mengetahui semua karakter siswa yang berbeda-beda tersebut. Kemudian juga kita sebagai guru harus bisa mengontrol emosi kita. Misalnya kalau anak-anak melanggar, mungkin ada memang pelanggaran yang membuat emosi kita naik. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengontrol emosi kita sehingga di posisi manajer ini kita mengajak siswa tersebut untuk mencari solusi bersama akan permasalahan yang ia alami tadi, yang dia lakukan tersebut. Ya, saya kira itu saja tentang tambahan dari Ibu Maya. Nah, selanjutnya tambahan dari Bapak Alio Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
ibu guru penggerak dan tidak ada bapak ya. Saya hanya ingin katakanlah mengumpulkan apa yang sudah kita dengarkan dan apa yang kita lakukan di kelas, bahwa budaya positif itu secara umum kalau kita membuat besarnya ada dalam hadis Rasulullah, ibda binafsi. Jadi budaya positif yang akan kita terapkan baik di luar maupun di dalam kelas adalah ibda binafsi. Saya sedikit ini dulu bahwa budaya positif itu ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Kalau untuk saya pribadi, terutama di dalam penegakan atau memberikan hukuman atau apa, kalau di luar memang saya sering, bahkan mungkin ada yang mengklaim juga agak keras, tapi kalau di dalam ada beberapa anak yang pernah saya, ada beberapa guru yang pernah menjadi anak saya di sini bisa merasakan perbedaan di dalam dan di luar kelas. Sehingga kita upayakan budaya itu di dalam kelas, bahwa anak tidak pernah takut merasa belajar, takut belajar dengan kita. Mungkin hanya awal-awalnya setelah mereka mengatakan, oh jadi suasana kelas yang adil. Dan itu jadi budaya positif itu kita mulai dari diri kita sendiri, dari gurunya. Karena tanpa kita mulai dari situ maka berat, terserah berat. Saya berikan contoh. Kalau misalnya kita menginginkan anak dia terlambat, meskipun 1000 kali bilang anak jangan terlambat. Kalau kita terlambat masuk di kelas, maka anak akan menyimpan di dalam memorinya bahwa ini kata-katanya bapak guruku hanya bullshit. Tapi kalau kita berikan contoh, karena satu contoh lebih efektif daripada 1000 perkataan dan 1000 nasihat. Sehingga kalau kita berikan contoh, maka insya Allah anak akan mengikuti. Anak akan takut terlambat. Kalau kita selalu tepat waktu, anak akan takut terlambat tanpa disuruh, tanpa digertak, tanpa dihukum. Ya, meskipun saya tidak memberikan rasa bersalah dengan sedikit menatap saya anak. Ya, mungkin ada yang pernah rasakan di sini yang pernah saya ajar. Tanpa saya marah, mereka. Ya saya memang sering marah-marah di luar. Tapi kalau di dalam pembelajaran, supaya tidak menampilkan itu. Apa supaya anak merasa nyaman? Karena rasa nyamanlah yang membuat anak untuk membuat dia mengingat apa yang kita katakan dan apa yang kita contohkan. Dan kemarin saya sempat terharu. Ya, ada siswa saya yang memperaih saya. Ya, saya naik Grab dari Torokuli ke hotel ini. Ya, kami ngobrol lama di Grab karena agak macet. Ya, setelah saya mau membayar, anak itu menolak. Jangan dibayar Pak, saya tanya, bagaimana saya naik Grab ini itu gratis? Hah? Kenapa? Saya itu ada Pak di sama kalian, dia bayi nakal dulu. Ternyata dia menjadi sopir Grab. Dan saya tidak kenal memang karena wajahnya sudah banyak berubah, berat badannya juga sudah berubah. Ya, yang saya ajar yang saya ajar kurang lebih ya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Ternyata itu anak mau dikeluarkan di Makassar, dia pindahan, mau dikeluarkan di Makassar, akhirnya dia ditampung di SMA Kayan dan saya tidak kenal lagi, sama sekali tidak ada wajah yang saya kenal. Nanti setelah saya mau membayar baru dia ketawa. Nah, kenapa Pak? Jadi kita baca. Alhamdulillah tadi. Mungkin jadi ada kalanya apa yang kita berikan seperti dikatakan Ibu Salma tadi, memang tidak sama pada saat seperti minum makan sambal. Bahwa kita katakan hasilnya nampak memang pada itu memang mengejawankan, tapi mungkin ada jangka panjang dan banyak yang seperti itu yang memang nanti belakangan baru mereka menyadari. Nah, mudah-mudahan apa budaya positif ini mampu kita tanam. Apakah tanaman jangka pendek, jangka panjang? Ya, ujungnya adalah akan menjadi amal jariah bagi kita sebagai guru. Mungkin hanya ini karena sudah menjelang waktu zuhur, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi hanya terangkum di sini di hadis yang biasa kita dengar sehari-hari, ibda binafsi. Mulailah dari dirimu. Nah, mari kita mulai. Insya Allah, meskipun belum semuanya, kita ingin mengajarkan anak untuk saat berjamaah. Mulai kita dulu. Allah tapi kita ganti. Mengajak anak tidak terlambat. Tanpa kata-kata anak-anak tentang dan berbagai yang lain. Mudah-mudahan ini meskipun ya disadari bahwa aturan guru dan aturan itu berbeda, tapi tetap hal yang baiknya, yang positifnya kita berikan contoh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada lagi tambahan dari Bapak dan Guru? Ya, saya kembalikan ke pemateri. Ya, mungkin kita akan akhiri sosialisasi hari ini, tapi ada satu mungkin penguatan, yaitu marilah kita membudayakan mengembangkan budaya positif ini sehingga anak-anak kita menjadi manusia yang berpribadi seperti profil pelajar Pancasila, misalnya dia bertakwa, beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian kreatif, inovatif dan mandiri. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk memberikan pengarahan kepada siswa kita, dan kita sebagai penuntut bisa mengarahkan siswa. Di depan kita menjadi contoh, kemudian di tengah memberikan motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan kepada siswa kita dengan boleh kita menjadi manusia yang berkarakter. Insya Allah pengarahan yang kita berikan kepada siswa itu menjadi amal jariah bagi hidup kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, dengan berakhirnya sosialisasi kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga kalian tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti setiap harinya. Ya, kabarnya baik ya? Ya, alhamdulillah.
Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya yang tidak negatif ya. Iya, budaya yang tidak negatif. Ya, jadi budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif. Apa saja nilai-nilai positif yang sudah diterapkan di sekolah? Misalnya apa contohnya? Ya, misalnya membuang sampah. Apalagi? Sebenarnya sudah banyak yang kalian lakukan nilai-nilai positif itu. Nah, sudah banyak, tinggal mau dikembangkan. Sudah diterapkan, tinggal mau dikembangkan. Karena terkadang nilai-nilai positif itu biasanya dilanggar. Misalnya tentang peraturan sekolah, tentang tadi kebersihan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah. Nah, contohnya misalnya budaya tabe. Bagaimana itu budaya tabe? Ya, budaya tabe itu kalau misalnya kita jalan di depan orang yang lebih tua, ya kita membungkuk sedikit ya, begini ya. Jangan langsung nyelonong saja. Nah, ada biasa itu langsung nyelonong saja di depan gurunya. Ya, itu budaya tabe. Jadi bukan cuma pada guru saja kita membudayakan budaya tabe itu, tapi di depan juga teman-teman, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah ya. Kita beradab kepada orang yang lebih tua. Kemudian misalnya senyum sapa salam. Nah, senyum sapa salam itu biasa disebut dengan 3S. Nah, itu sudah setiap hari. Misalnya gurunya menjemput di depan sekolah, itu untuk menjalin keakraban antara siswa dengan guru di pagi hari. Jadi di pagi hari itu sudah dijalin keakraban antara siswa dengan gurunya. Ya, itu namanya senyum sapa. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalian menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, biasanya saya lihat juga sudah ada tempat sampah di dekatnya, tapi sampahnya malah dibuang di luar. Ya, itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau misalnya lingkungan sekolah itu bersih, maka kalian juga akan nyaman untuk belajar. Bagaimana kalau misalnya sampahnya berserakan, apakah kalian nyaman? Ya, tidak. Nah, makanya menjaga kebersihan lingkungan juga. Jadi itu atas kesadaran sendiri, jangan nanti disuruh baru memungut sampahnya ya. Harus ada kesadaran dari diri kalian. Walaupun tidak disuruh, tapi kalian sadar bahwa saya harus memungut sampah, saya harus membuang ke tempat yang sudah tentukan sampahnya. Jadi kalau misalnya sudah dibuang ke tempat sampah, nah tempat sampahnya lagi yang dibawa, sampahnya dibawa ke tempat pembuangan akhir di sana di belakang. Jangan juga tempat sampahnya sekalian dibuang. Nah, biasa juga ada begitu, sekalian taruh di sana. Dia kasih kembali lagi. Ya, contoh lain apa lagi? Saling menghargai sesama teman, menghargai guru dan teman. Tidak membuli. Bagaimana itu membuli? Membuli teman. Ada mungkin di sini sering membuli teman. Ya, contoh kecilnya apa membuli teman? Contoh kecilnya. Hah? Misalnya berkata yang tidak sopan kepada teman, mengejek teman, kemudian sering menyuruh teman juga. Misalnya kalian suruh teman pergi ke beli kakak dulu air di sana, kalau tidak, nah biasa kan begitu. Ya, misalnya temannya sudah dari kantin, disuruh lagi ke kantin pergi beli air. Ya, kalau nitip tidak apa-apa ya, kalau memang dia sekalian ke sana nitip. Tapi kalau misalnya temannya sudah kembali, baru sering setiap hari disuruh begitu, itu sebagai bentuk pembulian kepada teman. Atau misalnya bombe. Ada satu orang misalnya di kelasnya itu dibombe. Ya, itu bentuk pembulian juga. Jadi jangan membuli teman. Atau saling mengejek di media sosial.
mengejek di media sosial atau membuat status yang apa ya, yang menyinggung orang sehingga banyak orang temannya yang berkomentar. Ya, siapa yang dosa di situ? Ya, yang banyak dosanya yang membuat status itu karena dia mengundang orang untuk berkomentar juga. Gitu ya. Jadi mari kita saling menjaga supaya dalam warga Sukoya ini harmonis antara baik itu sesama siswa maupun dengan sesama antara guru dan siswa. Kemudian bentuk-bentuk lain juga nilai-nilai positif itu misalnya membuat kesepakatan kelas. Nah, siapa di kelas yang sudah ada kesepakatan kelas? Ya, IPA 1 sudah ada, IPA 2 sudah ada. Ya, kesepakatan kelas siapa lagi kalau kelas 10 sudah ada? Ya, harus membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu harus diyakini. Kalau sudah disepakati berarti itu harus diyakini dan jangan dilanggar. Contohnya misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Saling menghargai. Saling menghormati. Ya, itu bagus ditempel di dalam kelas. Ya, itu ya. Kemudian tidak melanggar tata tertib, misalnya seragam sekolah ada yang tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai topi, kemudian ada yang ya mungkin biasa ada juga yang lupa ya, tapi kalau misalnya setiap hari dia melakukan pelanggaran berarti perlu ditanyakan alasannya kenapa dia sering melanggar, apakah dibuat-buat atau bagaimana. Jadi mungkin ada yang sering terlambat itu memang sengaja dibuat-buat atau terlambat bangun. Padahal sering sekali sudah diarahkan untuk cepat datang ke sekolah. Atau mungkin dia terlambat ke sekolah karena malamnya dia begadang. Nah, siapa yang sering begadang? Ya, begadang itu biasanya karena main game. Kalau begadang karena mengerjakan tugas ya mungkin itu hal yang wajar, tapi kalau misalnya main game ya jadi jaga juga kesehatannya, terutama ini yang kelas 3 ya yang sudah hampir ujian sekolah. Jadi mungkin bulan 3 2023 itu sudah ujian sekolah atau bulan 4. Ya, saya kira itu saja penyampaian saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.